Shalom, baik di video kali ini kita akan membahas tentang penginjilan Markus 16 ayat 15tb yang berjudul Beritakanlah kepada segala makhluk. Isi dari Markus 16 ayat 15tb berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayat ini merupakan bagian dari pesan besar yang diberikan Yesus kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Ayat ini memberikan perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, mencakup semua orang, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau sosial mereka. Mengapa kami membuat video kampanye ini? Di zaman sekarang ini, dunia bukan hanya soal tempat fisik saja, tapi bagaimana manusia yang menggunakan media sosial ataupun telepon genggam ataupun ponsel yang sering dilihat setiap harinya. Oleh karena itu, lewat kampanye ini, kami ingin mengajak kita semua untuk dapat melihat bahwasannya penginjilan dapat dilakukan lewat media sosial ataupun konten-konten digital lainnya. Karena lewat satu klik, satu cerita, dan satu postingan dapat menyampaikan pesan kasih kepada umat-umat Kristiani. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita dan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman yang takut memposting atau menstorikan ayat Alkitab. Jadi teman-teman, di sini aku akan ambil contohnya itu judulnya Tumpel yang Ragu. Jadi suatu malam itu ada seorang anak yang masih kelas 9 namanya Dara. Di dalam suatu malam itu dia sedang membaca-baca suatu ayat Alkitab. Dan saat membaca ayat Alkitab itu dia ngerasa jumpa satu ayat Alkitab yang sangat ngena di dalam hatinya. Jadi dia berpikir kayak aku pengen nge-storykan atau nge-posting ayat Alkitab ini. Tapi di dalam benaknya juga dia ngerasa kayak apa nanti temanku ngerasa aku kayak sok suci ya, atau temanku akan membuli aku atau menghakimi aku karena aku memposting story ini kayak gitu. Jadi dia agak ragu untuk memposting ayat Alkitab tersebut. Jempolnya itu kayak mengambang, nggak jadi mijit untuk membagikan ayat Alkitab tersebut. Tetapi di dalam benaknya tiba-tiba berpikir kayak, kalau aku malu, bagaimana aku cara memberikan harapan pada dunia? Dia juga menutup matanya sebentar, lalu dia tersenyum kecil. Aku akan posting ini bukan untuk pamer, tapi aku posting ini karena aku percaya. Jadi dengan satu ketukan ayat itu pun jadi dia posting. Jadi kata-kata motivasi dari aku untuk teman-teman yang masih takut dihakimi atau dibully, jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kita untuk membagikan kebaikan. Jadi di dunia ini juga butuh terang, dan kamu itu bisa menjadi salah satu sinarnya. Tidak semua orang akan mengerti, tapi Tuhan selalu melihat hatimu. Jadi beranilah untuk jadi beda karena suatu iman. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang harus dibagikan. Itu aja cerita singkat dari aku dan juga motivasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini tertulis pada ayat 15 dengan tema misi kita, dunia besaran kita. Isi daripada Markus 16 ayat 15 akan saya bacakan. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baik saudara-saudari yang dikasihi, yang terkasih dalam Kristus, ayat ini bukan sekedar ajakan. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak hanya menampakkan diri sebagai bukti kuasanya maut, tetapi juga memberikan mandat besar kepada murid-muridnya. Pergilah. Mari kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungkan beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, pergilah. Jadi ini merupakan sebuah tindakan aktif. Kata pergi ini menunjukkan bahwa kekristenan bukanlah iman yang pasif. Kita tidak hanya dipanggil untuk duduk di gereja setiap minggu, tetapi untuk melangkah keluar menjangkau orang lain. Kekristenan sejati hidup dan bergerak. Kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman dan membawa terang kepada dunia yang gelap. Yang kedua, ke seluruh dunia, yang artinya misi tanpa batas, di mana misi penginjilan tidak mengenal batas geografis, budaya, ataupun bahasa. Dunia ini adalah ladang pelayanan kita. Di zaman sekarang, dunia bukan hanya tempat jauh, tetapi juga teman sekolah, tetangga, rekan kerja, bahkan media sosial. Setiap ruang hidup kita adalah tempat kita bisa menyampaikan kabar baik. Yang ketiga itu, beritakanlah Injil. Ini bukan sekedar cerita, tetapi juga kabar baik.
Kita tidak dipanggil untuk menyebarkan opini atau dogma buatan manusia, tetapi Injil merupakan kabar baik tentang kasih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dalam dunia yang penuh ketakutan, kesepian, dan juga dosa, Injil membawa harapan dan juga pemulihan. Yang keempat, kepada segala makhluk. Jadi ini berarti semua orang berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan, saya juga berharga di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak membedakan orang berdasarkan status sosial, latar belakang, ataupun masa lalu mereka. Injil adalah untuk semua makhluk, yang artinya semua manusia berhak mendengarkan kabar baik ini. Kita tidak boleh memilih-milih siapa yang layak menerima Injil, siapa yang layak menerima firman Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, dan begitu juga seharusnya kita. Kita dipanggil bukan untuk ditinggalkan. Jadi Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk pergi, tetapi Ia juga menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, ketika kita melangkah untuk memberitakan Injil, kita tidak sendiri. Roh Kudus akan memampukan untuk membimbing dan juga memberi hikmat. Yang menjadi pertanyaan untuk kita di renungan hari ini, sudahkah kita menjadi pelaku dari Markus 16 ayat 15, ataukah kita hanya menjadi pendengar? Tuhan untuk semua. Menurut tema ini, Tuhan untuk semua itu berarti kasih Tuhan itu untuk semua orang, untuk pribadi saya sendiri, atau untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Ada pada ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, menurut saya itu karena kasih Allah itu sangat besar pada dunia ini, sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia, mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya ada pada Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menurut saya ayat ini tuh Tuhan mengajarkan untuk mengasihi musuh kita, dan berdoa supaya meminta agar orang yang menganiaya kamu itu seperti bertobat dan mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu buruk. Selanjutnya kekuatan Tuhan untuk semua ada pada Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Pada ayat ini tuh menurut saya seperti segala sesuatu masalah, semua apa yang menjadi masalah atau problem yang ada di hidup kita itu, asal kita bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalani segala masalah tersebut. Di sini saya akan sedikit men-sharingkan mengenai pengalaman pribadi saya, sesuai dengan tema yaitu Markus 16 ayatnya yang ke-15, yang berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Teman-teman, ini merupakan salah satu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya kepada seorang pendeta saja, tetapi juga kepada aku, kamu, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dulu pernah ingin memberitakan ayat-ayat firman Tuhan kepada orang lain menggunakan media sosial maupun kepada lingkungan sekitar melalui sahabat ataupun keluarga saya. Tetapi saat itu saya berpikir, apakah di saat saya akan men-sharingkan ini semua, mereka akan menganggap saya seorang rohani, atau bahkan mereka akan menjauhi saya seperti itu. Dan saat itu saya sedang bergumul dengan hal itu. Tetapi suatu saat saya bertemu dengan sahabat saya, dan saya men-sharingkan satu firman Tuhan, dan dia berkata kepada saya bahwa
firman Tuhan itu telah menguatkan dia. Dia berterima kasih karena saya telah memberikan salah satu ayat firman Tuhan yang menguatkan dia di saat dia sedang mengalami pergumulan seperti itu. Jadi saya langsung berpikir bahwa sebenarnya saya terlalu berpikir buruk dulu sebelum melakukan. Jadi saat saya melakukan itu, saya mendengar respon yang baik, itu membuat saya bahagia seperti itu. Jadi saya juga berharap teman-teman juga tidak takut dalam menyebarkan firman Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan itu juga mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia, garam yang terang yang tidak pernah redup di kegelapan, dan garam yang pemberi rasa seperti itu. Jadi menurut saya mencarikan firman Tuhan itu merupakan satu langkah kecil untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menjadi cahaya dan untuk menjadi perasa dalam kehidupan seseorang. Tanpa kita sadari, dari penyebaran firman ini itu bisa membuat orang lain merasa bangkit lagi, memiliki kekuatan baru seperti itu. Jadi hal yang tidak pernah kita pikirkan itu tiba-tiba terjadi di saat kita sedang mencarikan firman Tuhan, dan itu menguatkan mereka. Jadi aku mengajak untuk teman-teman semua untuk jangan takut dalam penyebaran Injil, karena itu merupakan salah satu langkah kecil untuk menggenapi firman Tuhan seperti itu. Jadi jangan takut untuk menyebarkan Injil, karena itu merupakan salah satu hal yang menguatkan sesama kita, menguatkan saudara kita. Jadi marilah kita menyebarkan firman Tuhan, mari kita genapi firman Tuhan, mari kita bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi atau inspirasi kepada saudari-saudara yang saya kasihi. Nah, sesuai dengan ayat Alkitab yang diambil pada Markus 16 ayat 15 yang berisikan tentang pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ayat ini merupakan amanat Yesus Kristus yang sebenarnya ditunjukkan kepada kita semua, bukan hanya kepada murid-muridnya di masa itu, tetapi pada kita juga pada hari ini. Nah, maksudnya itu kayak dia tuh mengajak kita, ayo jangan hanya diam, ceritakan tentang aku kepada semua orang dimanapun mereka berada. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sekarang, penginjilan bisa kita lakukan dengan cara yang cukup amat sederhana. Contohnya itu seperti jika kita aktif di media sosial, kita bisa share ayat Alkitab, video rohani, atau kata-kata yang memotivasi, atau kata-kata yang membangun seseorang. Bahkan lewat sikap hidup yang baik, jujur, dan penuh kasih, orang bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Nah, motivasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian itu adalah Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi pendeta dulu baru kita bisa membagikan Injilnya. Nah, Tuhan hanya ingin kita memakai apa yang kita punya, seperti mulut kita, HP kita, dan apa yang kita punya dan di mana kita berada. Nah, kalau kita bisa share hal-hal lucu, hal-hal viral atau drama di media sosial, kenapa kita nggak share firman Tuhan? Nah, jadi intinya Yesus memanggil kita semua, bukan hanya sebagian orang yang beruntung, sebagian orang yang sempurna, tetapi kita semua. Karena dunia ini sangat butuh kabar baik. Kita tidak harus pergi jauh saat ini. Satu postingan atau satu percakapan atau satu tindakan bisa menjadi awal seorang mengenal Yesus Kristus. Nah, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudariku semuanya, itulah penginjilan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sedikit pesan untuk kita semua. Perintah Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 15 bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk hari ini dan untuk kita semua. Di era digital ini, kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk menjangkau dunia tanpa batas. Mari kita semua ambil bagian dalam misi besar ini, jangan malu dan jangan ragu.
Sebarkan kasih-Nya dengan berani, bahkan lewat hal-hal sederhana di media sosial kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia hanya meminta kesediaan. Mari jadi terang di tengah dunia digital. Tuhan Yesus memberkati kita semua.